Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak kabarnya hari ini? Sehat? Oke, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran. Sebenarnya, pengukuran ini seringkali sudah kalian kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika kamu membeli baju. Nah, ketika membeli baju itu pasti ada ukurannya. Pasti ada proses pengukurannya. Nah, ada ukuran S, ada ukuran L. Nah, diambil dari mana itu? Diambil dari ukur tinggi badan, diambil dari lingkar badan, kemudian panjang lengan. Nah, itu sudah semua proses pengukuran. Nah, selain itu ketika kita membeli ketika kita membeli beras, membeli minyak goreng, itu pasti ada ukurannya. Membeli beras 2 kilo, nah ada 2 kilo. Membeli beras 3 liter, nah ada 3 liter. Nah, itu adalah proses atau contoh pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pengukuran itu? Oke, namanya pengukuran itu adalah sebuah proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis, yang sama. Nah, besaran sendiri apa? Besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, contohnya di sini Bu Pristi menuliskan massa, suhu, tinggi badan. Itu adalah contoh dari besaran. Tidak hanya ini, ada panjang, ya, ada luas, ada kecepatan. Jadi semua yang dapat diukur itu disebut dengan besaran. Nah, pasangannya apa? Besaran itu tidak berdiri sendiri. Dia punya pasangan yang disebut sebagai satuan. Nah, satuan sendiri itu adalah segala sesuatu yang digunakan sebagai pembanding di dalam pengukuran. Contoh, ketika kita mengukur massa, tadi membeli beras 2 kilo. Nah, nilai 2 kg ini itu yang disebut sebagai satuan. Besarannya apa? Besarannya adalah massa. Contoh lagi, ketika sakit, suhu badan kita itu mencapai 38 derajat Celcius. Nah, 38 derajat Celcius itu adalah satuannya. 38 Celcius itu adalah satuannya. Nah, besarannya apa? Besarannya adalah suhu. Nah, bisa dipahami ya. Jadi besaran dan satuan itu satu paket, tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, besaran sendiri itu ada 2. Ada yang namanya besaran pokok, yang kedua ada namanya besaran turunan. Kita kupas satu-satu. Besaran pokok itu adalah besaran yang utama. Jadi pokok utama itu ada 7, ini sudah tetap, tidak boleh diganggu gugat, ya, karena ini sudah kesepakatan ilmuwan internasional. Nah, apa saja? Yang pertama ada panjang. Panjang itu satuannya meter, lambangnya M. Kemudian ada massa. Massa itu satuannya kilogram, lambangnya kg. Ada waktu. Waktu itu satuannya sekon, lambangnya S. Yang keempat ada kuat arus, satuannya ampere, lambangnya A. Ada suhu, satuannya Kelvin, lambangnya K. Intensitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya CD. Yang terakhir ada jumlah zat, satuannya mol, lambangnya mol. Nah, ini 7 besaran pokok ini wajib dihafalkan, jangan lupa dicatat ya di buku tulisnya. Nah, selanjutnya dari 7 besaran pokok tadi itu ada yang diturunkan atau diambil. Kata diturunkan itu diambil. Nah, jadi besaran yang diambil dari besaran pokok itu yang disebut dengan besaran turunan. Jadi besaran yang diambilkan dari besaran pokok itu disebut sebagai besaran turunan. Nah, karena diambilkan dari besaran pokok, maka besaran turunan itu satuannya pasti lebih dari 1.
Ya, lebih dari 1. Kalau 1 itu berarti besaran pokok. Karena diambilkan dari besaran pokok, diturunkan dari besaran pokok, maka satuannya lebih dari 1. Contoh, yang termasuk besaran turunan, ini ada kecepatan. Kecepatan itu diambilkan dari jarak dibagi waktu, itu ada 2 besaran pokok. Jarak itu dari panjang, atau di satuan di besaran pokok satuannya kilometer. Ada waktu, kalau di besaran pokok satuannya detik, sementara di sini ada jam, sebenarnya sama, ya. Yang membedakan adalah kalau satuannya itu yang tertinggi, maka dua-duanya harus yang tertinggi. Ya, pada panjang satuan tertingginya adalah kilometer, waktu satuan tertingginya adalah jam, maka ini dipasangkan. Nah, sementara kalau jarak yang dituliskan adalah meter, maka waktu yang dipakai adalah waktu yang terkecil, yaitu apa? Detik. Ya, jadi meter per detik. Itu satu pasang, ya. Contoh lagi ada luas. Luas itu diambilkan dari panjang kali lebar. Panjang itu satuannya adalah meter tadi ya. Bisa meter, bisa kilometer, kan di sini adalah meter, maka meter. Lebar juga meter, maka ada 2M, maka satuannya adalah meter pangkat 2. Ini nanti kamu tulis pangkat ya di atas. Oke. Nah, berikutnya satuan. Apa sih satuan itu? Satuan adalah pembandingnya. Tadi pembandingnya. Satuan sendiri ada yang disebut sebagai satuan baku, yang kedua ada satuan yang tidak baku. Satuan baku itu adalah satuan yang hasilnya tuh selalu tetap, ya, bisa dipakai oleh siapapun dimanapun, tidak berubah. Itu namanya satuan baku. Satuan baku. Contoh meter. Ketika kita berjalan menempuh jarak 10 meter, maka siapapun yang mengukur, dimanapun proses pengukurannya, kalau satuannya meter itu pasti hasilnya tetap. Begitu juga dengan kilogram. Contoh, kamu beli beras 5 kilogram. Siapapun, dimanapun kamu beli, ditimbang dari Giri ke Sedayu, Sedayu ke Giri sama. Beratnya adalah 5 kilogram sama. Ini maka disebut sebagai satuan baku. Nah, satuan baku itu disebut juga sebagai satuan internasional, satuan yang sudah ditetapkan oleh ilmuwan internasional. Ada 2 sistem tadi, ada sistem MKS jika meter, kilogram, sekon, atau bisa juga CGS, sentimeter, gram, sekon. Tadi ya, dilihat satuannya meter, gandengannya sekon. Ada kilogram, kalau kilometer gandengannya jam. Tadi ini dari CGS ini, CGS atau MKS ini. Berikutnya ada satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu cirinya hasilnya tidak akan sama di dalam proses pengukuran. Contohnya jengkal, hasta. Nah, jengkal masing-masing orang tidak sama, tergantung dari tinggi badannya. Semakin tinggi otomatis jengkalnya juga semakin lebar, maka tidak sama. Tidak bisa dijadikan sebagai patokan ukuran. Ya. Contoh jengkalnya Bu Pristi dengan jengkalnya Bu Iva sudah beda. Karena postur tubuh, tinggi badannya Bu Pristi dan Bu Iva juga sudah beda. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai ukuran. Ya. Batok kelapa. Nah, batok kelapa juga sama. Batok kelapa itu ada yang ukurannya besar, ada yang ukurannya kecil. Maka itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Oke, dari sini paham ya? Oke, nah ini tugas nanti dikerjakan di Google Class. Ditulis soalnya ya. Contoh, contoh nomor 1, buatlah tabel untuk soal. Buat tabel nanti ya, buat tabel nomor 1. Ini ada besaran, ada satuan. Nomor 1 itu besarnya belum diketahui. Satuannya meter, berarti apa besarannya? Begitu seterusnya sampai 4. Dan nomor 2, tuliskan yang termasuk satuan baku atau satuan internasional.